Paujan MS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Paujan MS Channel. Masih di studio podcast Bina Kerja Official. Kami kedatangan dua narasumber yang hebat tentunya ya. Cantik-cantik pula karena perempuan ya. Tentunya masih di perbincangan seputar kehidupan mahasiswa. Jadi guys yang ada di baik, tanpa harus berbahasa basi ya, saya ingin memberitahu kepada netizen, kepada pemirsa bahwa kami tergugah untuk mengambil sebuah topik diskusi yang tentunya menarik pasti ya, kemudian juga bisa dikatakan suguhan yang sangat enak ya untuk diikuti ya, yaitu kita akan membincang sebuah perbincangan dengan judul mahasiswa tangguh. Selama ini kalau kita bicara mahasiswa tangguh, konotasinya pastinya cowok ya, berbadan kekar dan seterusnya. Tetapi yang saya hadirkan adalah sosok perempuan atau kita sebut sebagai mahasiswi. Nah, mungkin dari pemirsa ada yang bertanya, kenapa hanya mahasiswi yang dihadirkan? Dari saya sederhana, kalau mahasiswa atau cowok atau laki-laki ya tidak perlu dibahas, memang harus tangguh. Karena laki-laki adalah calon pemimpin, calon imam dari seorang perempuan. Jadi sengaja tidak saya bahas. Maka yang saya hadirkan adalah memang perempuan yang tentunya menurut saya unik. Ya, tanpa harus bicara lagi karena saya yakin netizen juga sudah tidak sabar ya ingin tahu mungkin siapa sih kedua bintang tamu dan juga aktivitas atau profesi pekerjaannya. Kalau boleh jelas ya lebih baik dijelaskan, tetapi kalau memang tidak perlu dijelaskan karena suatu hal ya tidak masalah. Kemudian juga mungkin bisa juga bercerita di kampus mana, kalau bisa disebutkan, kecuali memang ada ketentuan yang tidak boleh ya silakan juga. Saya mulai dari yang sudah rapi sekali ya. Yang menggunakan blazer dengan kombinasi kerudung ya, tentunya ini netizen bertanya-tanya siapa namanya. Untuk itu silakan Mbak untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri belum kenalan ya guys, jadi saya juga nggak tahu namanya, jadi silakan. Untuk nama saya sendiri, saya Detri Utami. Asal sekolah saya SMA, saya dari SMA 1 Pasawahan. Dan saya bukan lulusan baru. Tentunya saya lulusan 2016, cukup tua ya, pemirsa. Masya Allah. Tapi masih semangat kok. Saya kuliah di SIE Wikara, ngambil jurusan akuntansi. Saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif, perusahaan swasta ya, di daerah Karawang. Oke, baik. Demikian tadi ya perkenalan dari Mbak Detri Utami ya. Oke. Tadi juga disinggung dengan sudah lulusan tua ya, Alvina 2016 ya. Oke, sebenarnya memang perguruan tinggi itu memang tidak mengenal batas ya. Jadi silakan, namanya juga pendidikan dewasa, jadi bebas-bebas saja usia. Bahkan yang sudah menjelang pensiun atau sudah punya cucu juga masih bisa sebenarnya. Oke. Jadi saya aplos untuk narasumber kita ya yang sangat luar biasa, yang masih energik sekali ya. Beliau adalah karyawati sebuah perusahaan otomotif swasta ya. Sementara untuk Mbak Derti kita tinggalkan sejenak ke narasumber yang berikutnya, yang mengenakan baju putih ya. Mudah-mudahan ini bukan sedang
melakukan interview kerja ya karena menggunakan putih. Oke, silakan bisa memperkenalkan diri. Halo, sebelumnya selamat siang. Kenalin, aku Intan Permatasari. Sebelumnya makasih nih Pak, udah diundang ke podcast Paujan MS Channel. Waduh, satu kehormatan berat guys Masya bisa Allah. sampai sini. Oke siap. Pak, aku Intan Permatasari. Lulusan sama kayak Mbak Detri ya kan dari 2016. Cukup jadul tapi masih semangat. Masih semangat. Iya, nggak apa-apa ya, rezekinya kita buat join kampus, join kuliah tahun ini nggak Tahun apa-apa. 2021 ya. Iya, semoga lancar aja. Amin amin. Ya, saat ini aku lagi menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wikara, Purwakarta, ngambil jurusan akuntansi. Waduh, berat kan? Saat ini juga saya selain sebagai mahasiswa, saya juga bekerja di instansi pemerintahan di bagian pekerjaan umum. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, baik ya. Orang Purwakarta semuanya ya. Oke. Iya, asli Purwakarta. Purwakarta. Ya. Asli Purwakarta ya. Karena orang Purwakarta ya, saya panggil Teh saja ya. Boleh. Karena kita kan Kalau lebih ke Sunda banget ya. Sunda ya. Sunda. Ya walaupun Senyamannya aja, Pak. iya saya juga nggak tahu nih Sunda diakui nggak sama orang Sunda kan. Sunda. Ya, oke, baik. Menarik ya, dua narasumber kita itu yang banyak sekali kesamaannya ya. Pertama sama-sama mahasiswa, juga prodinya sama akuntansi, kemudian juga bekerja ya sama, hanya beda unit atau instansi saja, yang satu swasta, yang satu instansi pemerintah seperti itu ya. Oke, pertanyaan pertama tentunya buat narasumber kita ya, saya mulai dari Teh Intan dulu ya. Nah, Teh Intan ini, nah tadi kan bicara juga tentang, oke baik, saya coba ingin bertanya kepada bintang tamu saya yang menggunakan baju putih ya. Tadi disebut juga ini ternyata mahasiswa akuntansi. Tentunya saya respect ya, karena memang kebetulan saya juga dosen akuntansi ya. Nah, tapi saya kok melihatnya ini kok akuntansinya paksa gitu. Nah, ini sebenarnya apa memang pertimbangan awalnya karena relasi pekerjaan? Contohnya begini, ketika memang di kantornya menangani keuangan, biasanya mereka mengambilnya akuntansi. Kasusnya yang saya sering temukan seperti itu. Kalau Teh Intan sendiri apa motivasi untuk mengambil prodi akuntansi itu sendiri? Saya bangga Bapak masuk akuntansi, itu terpaksa sama sekali, mohon maaf. Ya. Kebetulan saya juga dulu waktu SMA jurusan saya IPS sebenarnya Pak, ya kan. Ternyata sebenarnya pas melanjutin itu ngambil akuntansi nggak terpaksa atau karena tuntutan dari menyesuaikan dari pekerjaan sekarang, nggak juga, soalnya kan untuk masa depan belum tahu gimana ke depannya, kan belum tahu. Jadi sebenarnya ngikutin dari jurusan waktu SMA. Terus cuman ternyata pada saat ngikutin pelajaran, waduh, lupa ya Pak ya, dari 2016 ke 2021 berapa tahun? Iya. Jadi saya kayak harus ngulang lagi materi SMA, pada kemana tuh gitu. Tentunya sudah nggak ada ya, mungkin sudah pakai bungkus apa atau sudah di kilo atau bagaimana, mungkin seperti itu ya. Oh enggak. Ya intinya selagi saya belajar, cuman Pak kendalanya sekarang tuh, kalau dulu belajar enak ya Pak, fokus hanya sama sebagai siswa kan, udah jadi fokus belajar. Kalau sekarang aku sama kerja, jadi buat belajar itu gimana ya, bisa sih sebenarnya, cuman waktunya aja yang jadi kurang konsen gitu. Oke, ini clue-nya ketemu nih. Sebenarnya kan yang ingin saya tanyakan juga dengan Teh Intan ini menjadi mahasiswa dan sekaligus juga menjadi karyawan di sebuah instansi pemerintah, tentunya kan nggak mudah ya mengatur waktunya seperti apa untuk kuliah, kemudian seperti apa untuk tugas pekerjaan itu. Tapi supaya lebih komprehensif pembahasan kita, mungkin saya akan coba sapa dulu bintang tamu kita yang selanjutnya ya, Teh Detri ya. Teh Detri ini otomotif ya. Saya kalau dengar otomotif selalu berpikirnya
ya sosok yang kuat ya, artinya tidak terpikir bahwa ada sosok perempuan cantik gitu kan. Atau ya kalau perempuan kan lebih ini ya, saya membacanya lebih pasnya kan lebih halus ya, menjadi lebih manja ya. VR gitu kan, VR dari sebuah perusahaan. Tapi saya juga belum tahu kan, bisa saja Teh Detri ini di kantornya mungkin saja ngurusin keuangan kan. Untuk itu coba kira-kira bisa disampaikan ke pemirsa juga, Teh Detri itu aktivitas di kantor atau di perusahaannya, artinya yang dikerjakan apa dan seterusnya. Boleh. Saya sendiri ya, Kang Ojan. Saya kerja itu 3 shift. 3 shift, saya benar-benar shift 1, shift 2, shift 3, dan itu membutuhkan waktu tidur yang sangat berbeda. Itu pergantiannya satu minggu shift 1, satu minggu shift 2, satu minggu shift 3. Dan saya harus benar-benar menggunakan waktu itu dengan baik. Betul. Saya di pabrik juga di perusahaan sama. Judulnya kan otomotif ya. Kalau otomotif itu tidak akan jauh, pasti berbarengan sama oli. Luar biasa, namanya otomotif kan. Gak kayak Intan sebelumnya kan, jadi instansi gitu kan. Pasti berbarengannya sama laptop. Ya kan, laptop yang bersih-bersih, yang cantik-cantik, Masya Allah. Kalau saya mungkin rezekinya saya ada di perusahaan swasta. Saya setiap hari kerja sama oli. Tapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk bekerja, untuk mencari uang. Karena tadi dibilang sama Pak Ojan ya, saya tuh biasanya menilai perempuan tuh manja, betul? Iya. Tapi kalau menurut saya tidak. Saya bekerja 3 shift, saya kuliah sorenya, dan jurusannya pun cukup sulit, akuntansi. Iya. Saya jualan, dan menurut saya tidak ada perempuan yang manja. Iya. Siap. Oke, saya jadi dapat input positif ya dari kedua bintang tamu kita ya, dari Teh Intan maupun Teh Detri ya. Memang di sini ya, saya juga perlu tahu, karena selama ini dengan pekerjaan saya sebagai dosen, kadang mungkin sebagian di sana juga mahasiswa merasa teraniaya dengan saya mungkin ya. Akuntansi sendiri. Misalnya contoh, saya tidak suka ketika ada mahasiswa yang telat gitu kan. Apalagi saya sedang menerangkan, lagi tanggung, kemudian diketuk pintunya, Pak maaf saya baru masuk telat. Sebenarnya kalau bicara ke hati, saya nggak nyaman ya dengan situasi seperti itu. Tetapi dalam tanda kutip, dengan adanya podcast, dengan adanya kita saling berbagi info, ini juga membuka ruang hati saya bahwasanya sebenarnya mereka itu adalah mahasiswa saya yang tentunya punya problem kehidupan ya, yang tentunya juga rumit kan begitu ya. Oke. Kalau Teh Detri sendiri mengatasi seabrek tadi, ada bisnisnya juga katanya kan. Masya Allah. Ini kan. Ini gimana Teh Detri mengatur waktunya itu seperti apa? Apa mungkin disiapkan jam atau lonceng di handphone supaya bangun jam berapa, atau mungkin siapkan ajudannya mungkin untuk mengingatkan ya jam berapa kuliah dan jam berapa kerja, atau bagaimana nih Teh Detri? Cara mengatur waktu. Betul. Kuliah, kerja, jualan. Siap. Masya Allah. Terutama saya tuh mau berterima kasih ya kepada ibu saya yang Masya Allah sayang banget. Aku nggak akan bisa jalan kalau tanpa beliau ya, satu-satunya. Jadi saya ngatur waktu itu bener-bener natural aja. Ketika saya bekerja pulang, saya kuliah. Ketika kuliah ada yang pesen jualan, saya bawa jualan itu. Ketika di tempat kerja pun ada yang bawa ada yang pesan, saya bawa jualannya. Saya nggak pernah ngatur waktu dengan kerja dari jam segini harus ke jam segini, kuliah jam segini ke jam segini. Enggak. Saya benar-benar natural, ngatur gitu aja, fleksibel. Semuanya ngikutin. Ketika hari Senin kuliah, saya masuk kuliah. Iya. Sambil berjalan juga. Sebelumnya maaf barangkali, tapi pada saat tertentu apakah pernah punya trouble? Contoh tidak bisa masuk kuliah. Nah, itu komunikasinya dengan dosennya itu seperti apa? Saya minta maaf. Pak, maaf, saya izin karena mungkin
namanya pabrik ya, namanya swasta pasti ada jam lembur tuh. Pak maaf ya, saya kayaknya hari ini nggak masuk karena lembur gitu. Dan alhamdulillah, masya Allah dosen STIWK tuh baik-baik ya, selalu mengizinkan mahasiswanya untuk izin mengerti. Iya, Betul. Oke. Karena kalau Pak nggak kayak gitu susah juga Pak. Ya, saya ngerti ya, karena memang persaingan perguruan tinggi juga cukup ketat ya. Kalau harus dibuat seperti peraturan di PTN, saya kira juga banyak perguruan tinggi swasta ditinggal. Ininya usernya ya. Kalau Teh Intan sendiri, kalau saya nih ya, saya baca kalau Teh Intan ini kan sebenarnya ini kalau salah ya di klarifikasi ya. Umumnya kan kalau saya pantau di dinas atau di instansi pemerintah itu relatif santai. Jadi kalau menurut saya sih Teh Intan ini lebih rendah kompleksitas masalahnya ketimbang Teh yang di swasta. Itu benar nggak kira-kira kalau saya salah? Kalau boleh dijawab nih, kalau dari segi pekerjaan sih sebenarnya enggak, ya beda jauh ya sama pekerjaan otomotif segala macam. Memang kita pekerjaan enggak yang ya kayak Mbak tadi ya, kayak Mbak Detri sibuk segala macam. Tapi meskipun kita santai, tetap kan ada aturan, regulasi segala macam yang dimana kita harus stay di kantor, memantau, ya kan. Apalagi aku di bagian pekerjaan umum, nah aku harus memantau masyarakat kayak gitu. Memantau masyarakat di bagian pekerjaan umum itu sendiri kayak gitu. Jadi ada regulasi dari perusahaan dari instansi pemerintahan aku ini untuk bisa stay di kampus, astagfirullah, stay di kantor, iya. Meskipun santai, tapi kan ada regulasi Pak. Okay. Aku nggak bisa sembarang ya gitu. Seenaknya. Iya. Iya betul ya. Juga tentunya juga sebenarnya kan dengan mahasiswa bekerja di beberapa instansi swasta maupun punya pemerintah, sebenarnya juga itu juga sangat membantu lembaga atau kampus ya, dalam hal ini bisa sebagai VR ya atau sebagai marketernya ya, bisa saya kira itu positif. Yang ingin saya tanyakan ya, aduh maaf jadi Grogi ya? grogi nih di depan Teh Detri dan Teh Intan jadi grogi Saya yang grogi nih. Iya, jadi pertanyaan berikutnya untuk Teh Intan ya, untuk Teh Intan ini. Sejauh ini nilai atau dalam tanda kutip prestasi akademik atau inilah bermasalah nggak? Artinya dengan statusnya bekerja ini misalnya IPK-nya menurun atau tidak mengikuti mata kuliah, absensinya payah atau bagaimana? Kalau sejauh ini untuk mengikuti kelas, saya mengikuti kelas karena kebetulan selesai jam kerja itu pukul 4 ya, 4 sore ya kan. Habis itu langsung gak lama kan ya beres-beres lah, cuman saya nggak sesibuk Mbak Detri. Habis itu jadi bisa sih menyempatkan kuliah, nggak yang sebenarnya nggak yang apa tuh tadi Yang sibuk-sibuk banget gitu. iya, jadi bisa ke kelas. Cuman kadang kalau pernah saya nggak masuk kelas karena saya punya kakak kakak saya kalau suka ada problem di setiap masa harus ceritain harus saya ceritain nih ya kalau misalnya ada problem di kewanitaan gitu, sehingga saya harus bisa nemenin dia check up gitu aja sih Pak sebenarnya. Artinya punya persoalan seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya tidak bisa mengikuti pelajaran, ngeblank gitu kan, ini materinya nggak ngerti karena mungkin nggak fokus ya, saya sebut nggak fokus. Misalnya ini ada tugas pekerjaan sementara harus ke kampus, dan ke kampus juga akhirnya kesannya numpang duduk saja kan begitu ya. Ada problem nggak kira-kira? Kalau untuk saya sejauh ini baik-baik aja. Problem saya cuman kalau gak lembur, jemputan saya macet. Jadi datang ke kampus tuh selalu telat dan suka nggak enak. Kayak tadi kan dosen lagi bicara, kita potong, assalamualaikum Pak maaf saya telat. Kayak gitu permasalahannya. Tapi sejauh ini masih bisa ngikutin insya Allah. Mungkin untuk pertanyaan ketiga sekaligus mungkin pertanyaan terakhir karena memang mungkin waktu juga ya.
Sebenarnya menurut kalian ada nggak sih korelasi positifnya ketika kalian itu menjadi mahasiswa, ya, menjadi mahasiswa sekaligus juga menjadi pekerja atau karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan atau instansi. Maksud saya begini, nah, kan kalau saya amati, saya ngajar di kelas misalnya reguler pagi, kayaknya terkadang saya bete ya, karena saya merasa mahasiswa ini tidak jauh-jauhnya dengan anak SMA. Ya belum punya pengetahuan di luar dia sekolah atau kuliah. Nah, tetapi sepertinya kan kalau di kelas kelas karyawan atau kelas sore hari yang biasanya ini kan ada mungkin yang sudah mahasiswanya bekerja di perusahaan A, perusahaan B dan seterusnya. Nah, artinya ini menjadi value added nggak buat kalian, menjadi nilai tambah nggak dengan kalian itu bekerja sekaligus juga menjadi mahasiswa. Jadi jangan sampai ada pernyataan yang seperti ini, kuliah untuk bekerja atau bekerja untuk kuliah. Nah ini kan kira-kira bisa nggak dipetakan persoalannya, bekerja untuk kuliah atau kuliah untuk bekerja? Coba saya silakan kalau dari Teh Intan dulu. Buat saya kalau kerja memang kebutuhan saya ya Pak ya, memang pekerjaan juga. Dari mana saya bisa kuliah kalau saya bekerja seperti itu? Karena sejauh ini biaya kuliah ya sendiri dari siapa, soalnya orang tua saya tunggal sama kayak Mbak juga. Masya Allah, kita tangguh banget bukan? Luar biasa. Iya, jadi ya gitu sebenarnya. Jadi nggak mungkin aku ninggalin kerjaan untuk kuliah, tapi makanya ikut kuliah sekalian kerja, apalagi menyempatkan gitu, menyempatkan kuliah. Jadi nggak ada istilah kerja untuk kuliah atau kuliah untuk kerja. Kerja itu sebagai kebutuhan saya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ekonomi segala macam. Kalau kuliah sendiri untuk mencari ilmu sifat, lebih ke apa ya, pendidikan aja sih. Pendidikan. Iya. Oke. Untuk Teh Beatrice sendiri bagaimana? Sama seperti Teh Intan. Kayak Teh Intan tadi bilang, kita nggak bisa ninggalin dua-duanya tuh. Dan kita pun memilih kuliah itu mikirnya berapa tahun ya. Harusnya kalau mau langsung kuliah dari 2016 ya. Karena kita tadi hashtag wanita tangguh. Masya Allah. Jadi kita bekerja dulu, bekerja, nabung. Setelah terkumpul kita baru memilih untuk kuliah. Karena katanya walaupun banyak yang bilang, apa sih perempuan setinggi-tingginya pendidikan ke dapur lagi? Ada pernyataan kayak gitu. Cuma bagi saya, selagi saya ada dan saya mau, selagi mampu, kenapa tidak? Itu kan hal yang positif, bukan? Siap. Betul sekali. Tapi kalau saya bisa berpendapat, mungkin yang disampaikan Teh Detri itu kalau ibarat hadis mah, hadisnya nggak sohe lah kalau dibilang perempuan nanti pada akhirnya ke dapur lagi. Itu hadisnya tidak sohe. Iya, maksudnya maksud saya kan itu saya identik hanya ya. Iya betul. Iya. Selagi ada kesempatan buat pendidikan, kenapa tidak? Iya oke. Jadi berarti finally atau pada akhirnya kalau saya bisa simpulkan, teman-teman ini kuliah itu salah satunya adalah untuk peningkatan karir pekerjaan, begitu ya? Betul. Iya ya, kalau masalah ilmu menurut saya relatif kan ya, namanya ilmu itu kan ya dengan kita duduk saja sebenarnya kita sudah mendapatkan ilmu ya. Tapi finally pada akhirnya memang kebutuhannya, karena sekarang kan eranya memang era modern ya, semua harus berpendidikan. Tentunya ini juga untuk membackup atau memperkuat posisi teman-teman di kantor ya sebagai pengembangan karir. Ya artinya untuk naik jabatan atau nanti untuk memasuki pos-pos tertentu kan harus ada syarat, misalnya harus sarjana dan seterusnya. Seperti itu ya? Betul Pak. Gitu ya? Setuju nggak? Setuju ya? Oke, baik ya. Jadi saya sangat mengapresiasi, luar biasa sekali cerita-cerita teman-teman ini, sangat menginspirasi saya. Sebenarnya ada perempuan tangguh lagi yang tidak hadir di sini ya, yang tidak lain adalah ibu dari anak saya, yang mudah-mudahan menonton ya. Nah saya kira sangat tangguh. Hai. Siapapun silakan. Ibunya Bapak.
Ya ibu dari anak Oh, saya. salah. Ibunya. Ibu dari anak saya. Oh, ibu dari anak. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin teman-teman mahasiswa sejawat yang menderita seperti juga dengan Bukan menderita, bukan Pak. menderita ya? Oke, Bukan dong. apa nih? Masa menderita. Artinya maksud saya yang dalam tanda kutip Yang perjalanannya harus ini ya, harus memikul beban pekerjaan dan kuliah. Mungkin ada pesan buat mereka yang sama seperti Mbak Tete ini, bekerja juga kuliah juga. Itu pesannya seperti apa? silahkan Tete dulu. Pesannya buat kita sebagai manusia, sebagai orang, jangan mudah terkecoh sama penilaian karena kita melihat orang dari luar, dari image itu, ya kan. Terus jangan menilai karena contoh, karena saya kerja di instansi kan orang bilang kerjanya santai, maksudnya ke kalian, kita orang-orang lihatnya kan yang kita lihat oh itu santai, tapi kan belum tentu yang mereka alamin tuh seperti apa di dalamnya, dan bukan kewajiban mereka juga harus menceritakan misalkan yang katanya santai tapi kan apa misalnya segala macam. Jadi intinya jangan mudah ngejudge orang sebelum tanpa kalian tahu kepastian sebenarnya, gitu aja sih. Terus bersyukur, iya bersyukur sama semua kesempatan, kenikmatan yang bisa dimiliki, ya gitu aja intinya. Kasih, waduh, luar biasa ya, berat. smart ya. Smart woman ya. Smart moment. Pak Pak yang bener dong Pak kalau ngomong woman. woman karir ya. Oke. Kalau Tede itu ada yang disampaikan buat adik-adiknya atau buat temennya yang sama-sama seperti Tede itu? Kalau pesan dari saya sendiri sih buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja nggak apa-apa, semangat aja. Kalau dibilang nanti gimana nih ke depannya, jalan aja dulu, mulai aja dulu, niat, mulai, jalani, bismillah. Karena sesuatu apapun ya masalah, semua tuh pasti ada masalahnya, tapi insya Allah ada jalan keluarnya. Kalau yang lagi kerja aja tanpa kuliah, semangat. Kalau kerja sambil kuliah, semangat juga. Intinya apa-apa tuh betul ya Saitan, bersyukur. Kita tuh hidup ya harus bersyukur. Walaupun capek, tapi harus bersyukur. Gitu. Apalagi kita yang kerja, orang-orang di sana pada pengen kerja. Nah gitu, kita kadang ke diri kita sendiri ya. Ngeluh boleh, cuman nyerah jangan. Masya Allah. Kalau lu manusiawi gitu ya. Kalau ngeluh manusiawi, tapi kalau nyerah, nah kita mau nyari uang dari mana? Gitu sih. Oke, baik, sangat menginspirasi. Jadi statement atau pernyataan saya untuk para netizen. Tentunya setiap orang adalah guru ya, dan setiap tempat adalah sekolah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa teman-teman netizen, jika tontonan ini bermanfaat, silakan tonton, subscribe, like, guys. komen, dan share ke media sosial teman-teman. Saya atas nama host dan juga narasumber menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paujan MS Channel.